Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trisiani Delvi Tirsamila, NIM 1218801. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi lookup. Fungsi lookup adalah salah satu fungsi pencarian dan referensi saat Anda harus mencari di dalam satu baris atau satu kolom dan menemukan nilai dari posisi yang sama dalam baris atau kolom kedua. Pada latihan kali ini, saya akan menggunakan dua jenis fungsi lookup, yaitu vertical lookup atau VLOOKUP dan horizontal lookup atau HLOOKUP. Pada latihan yang pertama, saya akan menggunakan fungsi VLOOKUP untuk menyelesaikan latihan ini. Di sini terdapat dua tabel. Yang tabel yang di atas ini merupakan tabel utama. Sedangkan tabel yang di bawah ini merupakan tabel referensi. Pada latihan kali ini, kita akan mencari destinasi wisata dan tarif wisata. Nah, langsung saja yang pertama cara untuk mengisi kolom destinasi wisata, yaitu pertama kita klik salah satu sel pada kolom destinasi wisata yang ada pada tabel utama. Seperti ini. Setelah itu pilih insert function. Nah, teman-teman tinggal memilih fungsinya yaitu memilih kategorinya yaitu kategori lookup and reference. Setelah itu teman-teman tinggal pilih fungsinya yaitu VLOOKUP. Setelah itu klik OK. Nah, akan muncul dialog function argument. Untuk mencari lookup value, yaitu dengan cara menentukan kira-kira kolom mana yang merupakan penghubung antara kedua tabel tersebut. Kolom yang menjadi penentu di sini adalah kolom kode. Nah, caranya teman-teman tinggal klik salah satu sel pada kolom kode yang ada di tabel utama. Contohnya seperti ini. Maka akan muncul nama sel dari sel yang kita pilih tadi. Selanjutnya ada table array. Table array dapat kita isi dengan cara memblok isi dari tabel referensi. Nah, setelah itu teman-teman tinggal menambahkan lambang dolar pada sel tadi yang sudah ada pada tabel array. Nah, caranya teman-teman bisa langsung menekan tombol F4 yang ada pada keyboard teman-teman, atau dengan cara langsung mengetiknya. Saya akan mencoba menggunakan cara langsung mengetikkannya seperti ini. Selanjutnya kolom index number. Nah, kolom index number kita isi dengan cara menentukan kira-kira pada kolom keberapa letak dari kolom destinasi wisata yang ada pada tabel referensi.
Nah, pada tabel referensi, kolom destinasi wisata berada pada kolom kedua. Nah, tinggal kita isi saja dengan angka 2 di sini. Setelah itu, kita menentukan range lookup. Range lookup-nya kita isi dengan false. Setelah itu, klik OK. Hasilnya sudah didapat. Nah, teman-teman, untuk mendapat hasil pada kolom berikutnya, teman-teman tidak perlu capek-capek untuk mengulangi langkah-langkah tadi. Teman-teman tinggal copy paste saja seperti ini. Tarik ke bawah. Nah, otomatis hasilnya sudah didapat. Oke, selanjutnya kita akan mencari tarif wisata. Nah, langkah-langkahnya juga sama seperti tadi. Teman-teman tinggal klik selnya. Setelah itu pilih insert function. Tentukan kategorinya lookup and reference dan pilih VLOOKUP. Klik OK. Pada lookup value kita klik kolom cell yang ada pada kolom kode. Setelah itu tabel array-nya kita blok isi dari tabel referensi. Setelah itu kita tambahkan lambang dolarnya. Pada kolom index number kita isi dengan 3 karena kolom tarif wisata yang ada pada tabel referensi berada pada kolom ketiga. Setelah itu pada range lookup-nya kita isi dengan false. Setelah itu klik OK. Nah, untuk mengetahui hasil berikutnya, kita tinggal copy paste saja seperti ini. Maka hasilnya sudah didapat. Sangat mudah kan teman-teman? Selanjutnya pada latihan kedua ini kita akan menggunakan fungsi lookup, yaitu vertical lookup dan horizontal lookup. Nah, kita akan menggunakan fungsi lookup untuk mengisi kolom gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Sedangkan penggunaan fungsi horizontal lookup akan kita gunakan dalam mengisi kolom pajak. Yang pertama kita akan mengisi gaji pokok. Nah, langkah-langkahnya juga sama seperti tadi, yaitu dengan mengklik salah satu sel yang ada pada gaji pokok, kolom gaji pokok. Setelah itu pilih insert function dan pilih kategorinya yaitu lookup dan reference. Setelah itu pilih fungsinya yaitu VLOOKUP. Lalu klik OK. Nah, pada lookup value kita isi dengan memilih atau mengklik salah satu sel yang menjadi penghubung antara tabel referensi dan tabel utama. Nah, kita klik sel yang ada pada kolom golongan atau goal yang menjadi penghubung antara kedua tabel tersebut. Ingat teman-teman, yang kita klik adalah sel yang berada pada tabel utama.
Setelah itu tabel array. Kita blok isi tabelnya. Setelah itu jangan lupa tambahkan lambang dolar pada tabel array-nya. Teman-teman tinggal langsung menekan tombol F4 yang ada pada keyboard dan bisa juga langsung mengetikkannya. Seperti ini. Selanjutnya ada kolom index number. Nah, kita tinggal menentukan kira-kira tadi kolom gaji pokok berada pada tabel. Maksud saya berada pada kolom keberapa. Nah, penentuan kolomnya sesuai dengan blok, sesuai dengan yang telah kita blok tadi. Maka tabel gaji pokok berada pada kolom kedua. Isi dengan angka 2. Setelah itu pada range lookup-nya kita isi dengan kata false. Lalu klik OK. Nah, hasilnya sudah kita dapat. Nah, kita tinggal copy paste saja untuk mendapatkan hasil pada kolom berikutnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya pada kolom tunjangan. Nah, untuk mengisinya, langkah yang kita lakukan juga sama, yaitu dengan mengklik salah satu sel pada kolom tunjangan yang ada pada tabel utama, lalu pilih insert fungsi, dan pilih kategori lookup, dan fungsinya VLOOKUP. Oke. Lookup value-nya juga kita isi dengan mengklik sel goal yang ada pada tabel utama. Setelah itu tabel array-nya kita blok lagi, isi dari tabel reference-nya. Tambahkan lambang dolar. Setelah itu kolom index number kita isi dengan angka 3 karena pada saat tabel referensi tadi di blok, kolom tunjangan berada pada kolom ketiga sesuai dengan yang telah kita blok tadi. Selanjutnya range lookup-nya isi dengan false. Lalu klik OK. Maka hasilnya sudah kita dapat. Setelah itu copy paste saja untuk mendapatkan hasil berikut. Oke, selanjutnya untuk mengisi kolom transportasi kita ulangi langkah seperti tadi. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Tinggal kita copy paste saja. Maka hasilnya sudah didapat. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom pajak. Nah,
Karena data pada tabel referensinya berubah, disajikan dalam bentuk horizontal, maka kita akan menggunakan fungsi lookup yaitu horizontal lookup. Caranya juga sama, klik pada sel kolom pajak, setelah itu pilih kategori dan pilih fungsinya yaitu lookup, lalu klik OK. Pada lookup value kita isi dengan mengklik salah satu sel yang menjadi penghubung antara kedua tabel tersebut. Setelah itu tabel array-nya kita blok saja. Tabel referensinya, setelah itu tambahkan lambang dolar. Setelah itu pada row index number kita isi dengan angka 2 karena kolom pajak tersebut terletak pada kolom kedua dari tabel referensi tadi. Range lookup-nya kita isi dengan false. Oke. Kita copy paste saja. Maka hasilnya sudah kita dapat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung total gaji. Nah, caranya kita masukkan rumus sum sama dengan sum dalam kurung, kita blok sel yang ada pada gaji pokok, tunjangan, dan transportasi, yaitu dari sel E7 sampai G7, lalu tutup kurung. Tinggal teman-teman klik enter seperti ini, maka hasilnya sudah keluar. Nah, untuk mendapat hasil berikutnya, teman-teman tinggal copy paste saja rumusnya seperti ini, maka hasilnya sudah didapat. Oke teman-teman, yang terakhir kita akan mengisi kolom gaji bersih. Nah, rumus yang kita gunakan adalah dengan cara mengurangi total gaji dengan jumlah total gaji dikalikan dengan pajak. Nah, rumusnya seperti ini. Sama dengan kita klik sel total gaji, lalu kita tambahkan tanda kurang. Setelah itu, buka kurung, kita klik lagi sel yang tadi pada total gaji, lalu kita kalikan dengan pajak, lalu tutup kurung. Setelah itu tekan enter, maka hasilnya adalah Rp1.171.200. Nah, tinggal kita copy saja ke bawah hasilnya. Seperti ini. Maka kita sudah mendapat hasil dari keseluruhan gaji bersih. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan yang dapat saya berikan, kiranya dapat berguna bagi teman-teman yang dalam proses belajar. Terima kasih.